Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 8, kita bertemu kembali di pertemuan ke-8 untuk pelajaran PKN ya. Mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ke-8 ini kita masih membahas di bab yang sama, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Di sini kita membahas tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu satu, sifat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, bersifat singkat, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga, bersifat supel, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Yang keempat, rigid, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Berikutnya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar yaitu sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu di sini sebagai alat kontrol, yaitu menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Sebagai pengatur, yaitu mengatur tentang cara-cara kekuasaan negara, itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Yang terakhir adalah sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Kesimpulannya, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Kedua, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol, menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan, dan mempunyai fungsi sebagai alat penentuan. Terima kasih di pertemuan ke-8 kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.